Itu saya dapat info lowongan JGSC ini dari grup alumni kampus saya. Saya langsung konfirmasi ke teman yang ngasih info tersebut kan, ternyata info tersebut juga didapat dari dosen saya. Karena saya belum kenal dengan lembaga JGSC ini kan, takutnya abal-abal atau gimana gitu. Konfirmasi lagi ke dosen, ternyata beneran ada lembaga JGSC itu. Untuk bisa mendaftar sebagai pekerja dengan visa Teku Tegino ini, saya harus punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat JLPT dan sertifikat SSW Special Skill Worker di bidang Kaigo. Kebetulan saya sudah punya sertifikat JLPT yang level N3, dan untuk sertifikat selanjutnya yang sertifikat SSW untuk bidang Kaigo ini kan saya belum punya, dan saya juga nggak ada basic di bidang keperawatan ini. Jadi saya menghubungi pihak JGSC, gimana caranya biar bisa ikut ujian SSW Kaigo dan gimana caranya biar lolos ujian tersebut. Nah, saya dibantu pihak JGSC gimana cara proses mendaftarnya dan cara ujiannya gitulah. Terus akhirnya untungnya lolos. Setelah saya lulus untuk ujian Special Skill Worker Kaigo tersebut, malamnya kan langsung dapat PDF sertifikat tersebut, dan besoknya langsung hubungin pihak JGSC bahwa saya udah komplit nih dokumennya. Terus ya udah, dari JGSC-nya mengundang saya untuk langsung ke kantor. Kebetulan saya berdomisili di Depok dan kantor JGSC kan ada di Sawah Besar. Jadi saya bisa langsung ke kantor, dan di sana saya berlatih simulasi interview dengan pihak JGSC. JGSC membantu saya simulasi wawancara dengan pihak Jepang nantinya. Nah, saat simulasi tersebut saya diberi masukan oleh tim bagaimana cara-cara wawancara yang dapat memberikan dampak positif. Dari tim JGSC-nya sendiri waktu itu bilang ke saya kalau hasilnya kemungkinan 1 atau 2 minggu bakal keluar. Tapi tiba-tiba ternyata 2 atau 3 hari kemudian itu saya ditelepon dan ternyata hasilnya udah keluar, dan alhamdulillah saya lolos. Setelah lolos, kebetulan karena saya belum ada pengalaman pergi ke luar negeri gitu ya, jadi saya bikin paspor dulu yang pertama. Habis itu medical check up. Dokumen ini yang nantinya akan diurus untuk proses pemberangkatan. COE saya sendiri baru keluar kira-kira 5 bulan kemudian karena dampak dari pandemi corona ini. Setelah saya dapat COE-nya, saya mulai mengurus EKTKLN, lalu kemudian visa. Nah, visa ini kebetulan karena saya KTP-nya KTP Sumatera, jadi harus ngurus visanya di Konjen Medan. Dari JGSC-nya juga sendiri membantu proses pembuatan visa tersebut. Setelah visa keluar, alhamdulillah prosesnya cepat. 2 minggu kemudian kami pun diberangkatkan. Sebelum ke Jepang sebenarnya saya sempat minder sih, deg-degan, soalnya dibanding teman-teman yang lain itu kan semuanya pada ex magang kan ya, paling minimal udah punya pengalaman 3 tahun lagi tuh kerja di Jepang, sedangkan saya belum ada pengalaman untuk berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Jadi deg-degan kalau ntar di Jepang bisa ngomong gak ya sama orang-orang sini. Ternyata sampai di sini nggak sesusah yang saya bayangkan, dan untungnya saya bisa beradaptasi. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Jepang setelah penantian panjang. Harusnya kan ya kontrak kerja saya itu mulainya September, tapi karena pandemi corona ini dan Jepang menutup akses untuk kedatangan warga negara asing, jadi tertunda Desember. Happy sih, tapi dingin, soalnya sekarang kan lagi musim dingin. Senangnya itu akhirnya setelah
sekian lama belajar bahasa Jepang, akhirnya bisa kepakai juga bahasa Jepangnya di sini dan bisa ngobrol langsung dengan orang-orang di sini, bisa ngelihat juga musim dingin, bisa merasakan juga salju. Kemarin sempat kira-kira 1 jam doang kan ya salju di Tokyo. Karena ini pengalaman kerja pertama buat saya, sempat merasa khawatir juga sih, dan juga apalagi pemakaian bahasanya berbeda banget dengan bahasa Indonesia kan. Tapi untungnya lingkungan kerja saya bagus sekali, teman-temannya juga sangat baik. Kebetulan di lantai tempat saya bekerja itu ada beberapa orang asing juga, orang Sri Lanka, Nepal, Brazil gitu-gitu kan, dan mereka untungnya mengerti. Maksudnya saya sebagai orang asing itu pasti masih kaku bahasanya, jadi mereka pun menjelaskan cara bekerja di sana dengan memakai pemakaian bahasa yang mudah. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk Tokutegi no ini, jangan putus asa, jangan minder, tetap semangat terus belajar bahasa Jepangnya. Usaha kalian pastinya tidak akan sia-sia kalau kalian bersungguh-sungguh. Jangan khawatir, untuk semua pengurusan dokumen dan interview nantinya akan dibantu oleh tim JKSE. Yang penting teman-teman semangat terus belajar, bersungguh-sungguh. Semoga kita bisa bertemu di Jepang. Ganbatte!